Sudah ter-record branding ya, saya rasa ya. Oke, di saya sudah ada tombol record. Ya, sudah terlihat ada Oke, yang sedang record. Boleh saya coba PPT-nya dicoba, Pak share Amin. screen. Ya, Apakah sudah terlihat. sudah terlihat, Ibu? Ya, ya. Jika sudah siap, Sudah ya, oke. oke, Suaranya sudah terdengar siap ya? dengan baik, Bu ya? Ya, sudah Jelas, siap. ya, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan 20 menit ke depan layar untuk Pak Amin Sodi. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa yang ada di ruang kelas kalian. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya, karena kita sebagai calon arsitek juga harus memiliki fisik yang prima dan juga pikiran yang jernih menurut saya ya, ketika kita eh, melakukan pembelajaran di ruang kelas. Oke, untuk memulai perkuliahan, saya rasa saya akan mencoba untuk absensi seperti biasa ya. Saya seperti biasa absensi di depan ya. Saya mulai dari Ibu Novita Sari, Hadir Pak. kemudian ada Herman Susilo Hadir hadir. Bapak, mohon maaf ya Oke, hadir. kemudian Raden Agus Sarwa. Hadir, Pak. Oke, ini semangat sekali nih ya, Raden Agus Sarwa. Rian Oktaviana. Ya. Hadir, Pak. Waduh, semangat sekali nih mahasiswa kita ini ya pagi hari ini. Yudo Handoko, gimana? Hadir? Hadir, Pak. Hadir. Oke, suaranya paling semangat ini ya. Yudo Handoko, semoga pembelajaran juga semakin semangat nanti ke depan kelas. Oke, eh baik, saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita pada minggu ketiga, ya hari ini minggu keempat, tentang bagaimana mahasiswa nanti dapat menganalisis site, analisis tapak pada perancangan studio desain arsitektur 4 ya. Jadi ini mata kuliah yang cukup krusial bagi pendidikan arsitektur karena mata kuliah studio desain arsitektur ini merupakan cerminan bagi mahasiswa untuk nantinya setelah lulus ketika melanjutkan praktik profesional sebagai seorang arsitek. Oke, yang pertama saya ingin menyampaikan ya capaian pembelajaran terkait dengan sikap dan tanggung jawab mahasiswa di bidang keahlian secara mandiri ya. Di sini kita berkuliah di bidang arsitektur, kemudian ada mampu menguraikan permasalahan dan potensi yang ada pada tapak. Jadi ini minggu ini kita fokusnya menganalisis tapak dan site dan juga objek fungsional pada desain bangunan. Oke, tujuan pembelajaran mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan analitis yang kritis ya, juga dapat mengintegrasikan konteks lokal dengan nilai keberlanjutan arsitektur ya, kemudian mampu menguraikan permasalahan potensi yang ada seperti kita harus menguasai dan juga mengetahui ukuran site yang akan kita develop, desain, kemudian kontekstual terhadap lingkungan sekitar, kemudian ada regulasi yang terikat dalam bangunan kita, kemudian ada iklim, panca indera, sosial budaya, dan juga mahasiswa mampu memberikan respon site ya. Ketika kita sudah melakukan analisis, kita juga mampu melakukan respon pada site. Ya, di sini juga saya em, juga menuntut juga meminta kepada mahasiswa, saya membantu mahasiswa untuk membelajar supaya dapat dicapai akademiknya, dan juga saya juga meminta mahasiswa untuk observasi aktivitas mahasiswa di ruang kelas nantinya dan juga berlanjut di praktikum. Oke, ini ada tahapan perancangan-perancangan proses perancangan arsitektur. Ya, ini adalah haluan garis besar lah. Ya, proses perancangan arsitektur mulai dari rumusan gagasan, data, analisis perancangan, konsep desain sampai pengembangan perancangan. Nah, di sini analisis site itu masuk di warna yang kuning. Warna yang kuning, sebentar saya laser pointer. Warna yang kuning. Jadi ini ada yang kelihatan ya semuanya ya. Kelihatan Pak. Ya, warna kuning ini adalah proses analisis perancangan. Jadi Ya, kita jelas. nah, yang di alur yang pemilihan tapak, kemudian ada analisis tapak, kemudian zoning tapak, kemudian analisis tata masa ruang luar ini
Ini yang harus kita pelajari pada minggu ini karena ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih site yang kita akan desain ya. Mahasiswa dituntut untuk menguasai site ruang dalam. Setiap sentimeter tanah yang kalian miliki, kalian harus menguasai apa itu proses analisis site. Oke, di sini analisis site juga bagaimana kita proses berpikir, ya, mengamati, mengkaji, bahkan merespon, ya, kondisi nyata pada lahan perancangan yang dapat menghasilkan beberapa strategi desain. Ya, nanti di sini kita akan analisis site, kemudian kita memberikan respon, dan juga memberikan strategi tentang apa sih yang harus kita lakukan terhadap analisis site yang kita punya. Oke, fungsinya, ya ini cukup penting. Fungsi analisis site, ya. Yang pertama kita nanti mampu membuat efisiensi proses mendesain, mampu menyederhanakan, membuat sederhana proses desain, respon desain sehingga menjadi tepat sasaran. Ya, begitu. Kemudian yang kedua menghindari terjadinya kesalahan desain yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Jadi di sini biasanya mahasiswa pengennya mau mendesain ya, yang macam-macam ya, yang futuristik tapi apa namanya tidak kadang kala luput terkait dengan kontekstual dengan lingkungan sekitar. Apakah cocok? Jangan-jangan kita mendesain ini lahannya ternyata lahan pabrik, nggak taunya kita tugasnya sebagai lahan mall ya. Jangan sampai salah lahan dalam mendesain. Kemudian eh, memaksimalkan data untuk memicu pembuatan konsep desain. Nah, tujuan akhirnya adalah apa? Ya, tujuan akhirnya dari analisis site ini ya kita dapat menghasilkan desain yang kualitas lingkungan lebih baik daripada sebelum kita datang. Jadi, sebelum kita datang site itu kosong, ya, setelah kita datang site itu dapat terisi. Jadi ada namanya proses eh, proses apa namanya lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, gimana cara analisis site? Ya, yang pertama ada kita harus mengumpulkan data, ya. Yang kedua ada proses analisa data, kemudian kita merespon hasil analisa kita, ya. Kemudian kita membuat diagram thinking, ya. Jadi mulai dari ya ini ibarat kita dalam kita terjun ke lapangan, kita sebagai detektif, ya. Kita sebagai detektif, kita menyiapkan inquiry segala macam apa namanya data yang ada sampai dengan kita memberikan respon dan juga kita membuat diagram thinking. Diagram ini penuh dengan narasi, ilustrasi, gambar. Nanti saya harapkan mahasiswa di sini nanti tugasnya memberikan respon, ya, membuatkan respon, membuat diagram thinking. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Pak misalnya kalau eh, kemampuan diagram saya kira-kira masih belum bagus. Ya, ini perlu diasah bagaimana cara kita menggambar, cara kita apa namanya membuat ilustrasi. Ya, itu yang sangat penting di arsiteknya. Oke, kemudian data. Data yang paling penting untuk memperkuat dan tidak membingungkan. Jadi data ini haruslah lengkap, haruslah komprehensif, haruslah kuat. Karena apa? Karena kita bekerja based by data. Karena data tidak lengkap, nanti kita takut ada yang kurang, nanti apa namanya proses analisis akan menyulitkan kita nanti ke depannya. Oke. Kemudian juga ini ada cara mengidentifikasi site. Kira-kira bagaimana nih? Apakah sudah ada yang ke lokasi site masing-masing? Tuh, Pak. Belum ya? Waduh, nanti kita Belum, harus Pak. belum ya. Sebagai arsitek kita harus menguasai site yang kalian punya. Nanti kalian nggak taunya site-nya itu peruntukannya untuk lahan industri. Ternyata nanti kalian bangun hotel. Ternyata itu site-nya kalian untuk bangunan perumahan. Nggak taunya kalian bikin pabrik. Jadi jangan sampai salah ya. Untuk mahasiswa di sini jangan sampai salah peruntukan lahan site kita. Jadi kita harus tepat dalam merancang site yang akan kita buat. Oke, jadi kita melakukan survei site, kemudian kita ada studi literatur, ya. Kita harus mampu memahami beberapa studi literatur yang ada. Kita mencari studi sebanyak mungkin, ya, sebagai referensi nanti kalian nanti ke depannya. Karena ya sebagai desainer juga harus mempunyai studi literatur yang mumpuni. Jadi di sini kalian harus punya buku nanti yang saya minta di akhir apa namanya perkuliahan harus punya buku. Jangan sampai mahasiswa kuliah nggak punya buku. Ya, mata kuliah 5 bukunya satu, mata kuliah 20 bukunya satu. Itu yang repot nanti ke depannya ya. Oke, lanjut. Ini ada aspek analisis tapak. Ya, jadi ini
aspek-aspek yang harus kalian lakukan analisis. Yang pertama ada lokasi, aksesibilitas, kondisi alam, kondisi vegetasi, kondisi iklim, utilitas, view, dan kebisingan. Jadi cukup banyak di sini proses analisis yang harus kalian eh, lakukan analisis ya. Di sini saya mencoba breakdown ya supaya kalian bisa lebih mengerti lagi. Yang pertama tentang lokasi data lingkungan, ada respon regulasi, respon zonasi site ya, respon dengan tahapan perencanaan bangunan ya. Kemudian ada aksesibilitas sirkulasi ya. Di sini terkait dengan respon akses keluar masuk kendaraan, respon akses pedestrian, respon kendaraan lainnya, kondisi alam, topografi ya, respon bentuk elevasi bangunan, kondisi alam vegetasi. Di sini ada site-nya yang banyak pohonnya, Parah. di dalamnya apa existing pohon kelapa atau pohon apa gitu, pohon liar. Ya itu nanti dipikirkan ya nanti ya. Apakah site-nya akan ditebang, pohonnya akan ditebang atau tidak, atau tetap dipertahankan ya, atau kan empang ataupun ada danau di dalam saat itu dipertahankan atau tidak, itu harus kita diskusikan nanti pada saat praktikum minggu depan. Oke, baik ya. Kemudian ada kondisi iklim ya, orientasi matahari, utilitas, ada view ya, ada kebisingan. Ya, yang menarik di sini adalah view ya. Kalau analisis view ini, ada yang mendesain hotel di sini, mendesain resort, ada ya. Resort, Ada Pak. Mau desain resort, Pak. resort. Kalau resort itu kita butuh view yang positif ya. Resort tidak akan berhasil kalau view-nya tidak ada yang positif, tidak bagus. Percuma kalau resort view-nya nanti ya rumah warga atau gimana. Jadi kalau kita desain resort, view-nya harus ke tepi laut ya, harus ke danau, ya harus positif. Itu yang harus dicukup perhatikan bagi mahasiswa di sini ya. Ya, kemudian ini ada analisis site yang harus Di kalian Bali paham. lautnya banyak, Pak. Waduh, kalau di Bali itu kan tepian pantai ya, sebelah selatan sampai utara itu Iya, jadi lahannya. makanya pengen bikin resort. Iya, benar Pak. Nanti kita ya mudah-mudahan dapat melakukan studi studi banding, studi apa namanya? Studi kurs ya, perjalanan mahasiswa ke Bali. Mudah-mudahan di sana kita mendapatkan insight yang baik. Seperti itu, Raden, semoga kita berdoa dapat ke Bali sama-sama lah. Oke, ini analisis site Iya, ya, Ya, kemudian Pak. Ditunggu, baik. Pak. Kita, Pak. amin. Kita cari rezekinya dulu berarti ya, daftar nanti ke masing-masing prodi. Oke, ini ada respon site, kemudian ada sintaksis tapak, kemudian ada desain skematiknya. Ini adalah respon site. Ya, seorang arsitek, seorang desainer harus membuat ilustrasi sedemikian rupa sebagus mungkin agar apa? Agar klien kita nanti ya tahu oh ini maksud tujuan kita. Ya, gimana view-nya, gimana orientasi masa bangunannya ke barat ke timur, kemudian elevasi bangunan seperti apa, naik turun atau yang ekstrim seperti itu ya. Nah, oke, di sini ada diskusi di dalam ruang kelas ini ada studi kasus IKN ya. Ada yang tahu IKN? IKN ya Ibu Kota Negara Tahu, Baru yang di lihat dari Penajam, video Penajam tadi. Utara ya. Ini ada Ya, ada video Pak. sedikit bagaimana eh, seorang desainer ya. Ini arsiteknya banyak ya. Ini ada Ridwan Kamil, ada seniman juga ya, ada arsitek dari luar negeri. Bagaimana mereka mengolah site ya, luasnya cukup banyak ini ya. Luasnya mungkin hampir satu kota Depok ya. Bagaimana pengolahan site, elevasi, kontur, yaitu sama-sama terintegrasi yang membuat perpaduan yang harmonis dengan alam ya, dengan bangunan sekitarnya. Jadi di sini mahasiswa nanti dituntut untuk merespon site seperti apa sih? Oh, jalannya di sini. Oh, di sini ada masa bangunan. Oh, di sini ada kolam renang, di sini ada ruang terbuka hijau, di sini ada amphitheater ya. Itu yang harus 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 mahasiswa kuasai di sini nanti ya. Moga-moga kita nanti di sini sama-sama lah kita ke IKN ya, ngumpul. Siapa tahu udah selesai kali ya. Kita harus harus ke IKN membuat apa namanya, melihat bagaimana sih perkembangan dunia arsitektur di Indonesia. Jadi ini merupakan cerminan bagaimana perkembangan dunia arsitektur itu saat sekarang itu berpusat di IKN. Gitu ya, rekan-rekan semua. Eh Tadi apa yang saya sampaikan itu ada referensinya, ada studi literaturnya, ada bukunya. Jadi saya harap mahasiswa di sini mempunyai buku, ya, buku fisik di print bukunya. Jangan sampai bukunya itu cuma e-book. Kalau baca buku e-book itu bikin kita
mengantuk. Jadi ini di print. Ngantuk. Iya, kita balik ke zaman dulu lah, insinyur zaman dulu tahun 60 70 ya sekarang udah jadi menteri kan sekarang mana ada dulu e-book. Jadi kita harus membaca banyak buku sehingga apa? Sehingga nanti mahasiswa mampu untuk menyelesaikan masa perkuliahan studi arsitektur selama 4 tahun nanti ke depannya ya. Oke, penutup kesimpulan. Nah, ini apa namanya kesimpulannya? Kira-kira bagaimana sih kesimpulan materi yang saya sampaikan tadi? Kira-kira analisis tapak, analisis itu kira-kira penting atau tidak ya? Menurut menurut kalian seperti apa, rekan-rekan? Coba Yudo Handoko, penting atau tidak analisis tapak? Penting, Pak. Penting ya. Menurut saya itu Penting, merupakan Pak. Penting, Ya, Pak. ya itu merupakan pondasi yang kuat. analis tapak itu karena sebagai fondasi menekankan bahwa tanpa analisis kuat, seluruh bangunan akan rapuh. Ya, benar. Ya, analisis yang tajam itu akan memudahkan kita dalam proses mendesain ya ke depannya. Ya, kemudian juga nanti setelah tahap analisis ini kita akan melanjutkan tahap ke apa kira-kira? Bisa dibantu teman-temannya. Tahap analisis ini ke depannya akan ada tahap apa kira-kira? Ruri Putri Mariska bisa dibantu? Oke, baik. Ke tahap sintesis desain ya. Jadi kita tidak berhenti di analisis. Nanti di tahap selanjutnya kita akan melanjutkan ke tahap sintesis. Ya, analisis itu kita menguraikan, sintesis itu kita menyimpulkan. Oke, di sini ada kuis post test ya. Nanti mahasiswa ambil HP-nya ya untuk mencoba join ya. Ini saya akan melihat kemampuan mahasiswa untuk apa? Untuk memahami materi apa yang dosen sampaikan pada pagi hari ini ya. Kuisnya sederhana ya. Saya rasa mahasiswa apa namanya harus memberikan kontribusi tentang pembelajaran dan juga bagaimana sih pencapaian mahasiswa pada hari ini. Oke, saya rasa itu ya kalian juga harus tetap semangat bagaimana berkuliah dengan arsitektur. Ingatlah suatu hari nanti kalian akan berdiri di depan sebuah bangunan yang nyata yang lahir dari imajinasi dan kerja keras kalian pada pagi hari ini. Percayalah, semua lelah ini akan terbayar lunas pada saat itu juga. Jadi melihat karya kita terbangun itu sebagai seorang arsitek itu rasanya senang lahir batin. Jadi begitu, kita lanjut pertemuan kita pada minggu depan, pada pertemuan minggu kelima. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Iya, Terima kita kasih, applause Pak. dulu untuk Pak PPT-nya Amin. Pak Terima Amin kasih, Sodi. Pak. Terima kasih, Bu. Iya, manajemen waktunya sudah baik, tersisa waktu 3 menit. Ini banyak rencana ya Pak Amin ya ke Bali untuk studi banding Iya, Ibu. Arsitek harus buat jalan-jalan, resort Ibu. ke Supaya IKN desainnya juga. Bu Rosana kita ikut Bu. good. Amin, semoga ada Baik dananya, Bu Bu ya. Rosana silahkan. Ini saya stop atau gimana, Ibu? Jangan jangan Ah, minta jangan dulu di stop. pergi Oke, karena efisiensi gitu ya. benar, Ibu. Efisiensi anggaran, Bu. Mau perang juga sekarang kan, Bu. Oke. Bahaya. Ya, disilahkan Bu Rosane. Ya, kita beri aplausan dulu kepada Pak Amin Sodi Ashari. Terima kasih, Ibu. Selamat ya Pak Amin. Ini panggilnya Pak Amin atau Pak Sodi atau Pak Ashari? Odi, Bu, panggilannya, Bu. Pak Odi, Odi. Bu. Oke. Panggilan kesayangannya Pak Odi ya. Iya, benar, Ibu. Oke. Pak Odi mengajar sudah berapa tahun di arsitek Pak Odi? Saya belajar ngajar masuk tahun kelima, Ibu. 4 ke 5, masih 4 tahunan, Bu. Oh, belum. Sebelumnya saya praktisi sih, Bu. Udah. Oke. Bagaimana rasanya tadi Pak Odi ngajarnya? Cukup lega sih, Bu ya. Memang Mhm. identitas antara ujian atau tidak itu cukup perbedaan, Bu ya. Jadi saya cukup lega, tapi saya Ya, mencoba untuk kira-kira yang berbeda mengatur mana yang kelas. biasa Bapak ngajar dengan yang tadi? Saya mencoba untuk mengatur kelas, Bu ya, mengatur kelas, Ah, kondisi gitu. kelas, ya bagaimana biar biar mahasiswa itu tertarik dengan materi yang yang saya sampaikan, Bu. Jadi memang Ya, fenomena sekarang mahasiswa itu kan kadang-kadang ya apalagi duduk paling belakang, Bu ya. Kadang-kadang memperhatikan ya, kita atau tidak itu memang yang Gen Z ya. seperti itu, Bu ya. Jadi kita harus atraktif. Dulu saya sebenarnya pada saat awal-awal itu ngajar memang intinya ya, mengasih materi, tapi setelah ikut pekerti ya ada kuis juga, kemudian ada post test juga.
ya membuat kuis online juga yang diajarkan Pak Eko, Bu. Jadi ada beberapa dampak yang inovasi-inovasi sedikit, walaupun sedikit tapi berdampak lah nanti. Oke, ya luar biasa ya Pak. Dia paling tidak ada sedikit perubahan. Lama-lama menjadi sangat signifikan di dalam Bapak mengajar. Oke, kita minta dulu pendapat dari Pak Yudo Handoko dari Unja. Gimana Pak Yudo? Kalau kita lihat tadi Pak Amin atau Pak Odi tadi ngajar, silakan Pak Yudo. Baik, nah, terima kasih Bu. Hmm. Bapak Odi tadi ngajar bagus ya. Sudah ajak kita bicara di kesimpulan juga sudah banyak ada Hmm. hal tadi yang menyinggung Hmm. kita, walaupun kita sebenarnya nggak tahu tadi apa maksud arsitek itu kan nggak tahu. Hmm. Tapi Pak Odi punya strategi untuk dibuatnya ditulis tadi kan sehingga bisa apa. Yang kedua juga Pak Odi juga ada kuisnya tadi ya, dengan keterbatasan waktu bisa disiasati lah semuanya. Jadi kalau menurut pengalaman pembelajaran sebelumnya, yakni pekerti dari awal sampai sekarang, sudah banyak yang masuk deh kayaknya. Oke. Terima kasih Pak Yudo ya, artinya wah ini kalau kita lihat udah semakin kompleks gitu ya. Kalau dulu orang arsitek itu kan biasanya dia mengasihkan materi aja, gak ada yang lain-lainnya gitu. Iya, Nah Bu. tapi kita lihat nih udah masuk pedagogiknya, ada pendekatan-pendekatan ke pendidikannya gitu ya Pak Yudo ya. Oke. Bagaimana kalau menurut Pak Raden Agus Sarwa Edi penampilan Pak Edi Selamat tadi? pagi. Ya, Hmm. menurut saya sebagai mahasiswa, Mhm. saya jadi tertarik, Mhm. tertarik memperhatikan materi yang disampaikan karena Mhm. sangat detail gitu ya. Dan sebelumnya juga apa mengajak mahasiswa ngeblend dengan semua gitu lah, sehingga semua fokus jadinya. Dan saya tertarik dengan apa yang telah disampaikan, lengkap banget. Dan sampai tadi terakhir sampai apa memperlihatkan video yang IKN itu juga apa ya Mhm. sesuatu banget juga kan gitu ya. Oh, iya, Gitu. luar Itu biasa Bu. ya Pak ya. Terima Iya, kasih Artinya itu terima Bapak. kasih. salah satu dampaknya buat kita ikut terlibat secara psikologi ya Pak ya terhadap bangunan di Indonesia. Ibu Rian, ada yang ingin menambahkan? Baik, terima kasih Bu. Tadi saya sebenarnya seperti sempat rekan tadi kurang memahami masalah tentang arsitektur, tapi tadi Hmm. ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Odi ya Pak ya tadi Iya, panggilannya. benar Ibu. Nah, dari Pak Odi, dia menjelaskan nih, mengasih pemahaman dengan kita kepada mahasiswa nih. Mahasiswanya nanti diminta buat project nih, project mana yang mau diajukan, yang mana sesuai dengan minatnya, harus dilihat nih, project yang diajukan itu harus ada untung ruginya. Kalau kita di ekonomi ada analisis break-even point-nya. Benar, Bagus Bu. nggak kalau mau buat apa tadi kami komen mau buat tempat apa view ya sama Pak Agus tadi mau karena kita tempatnya ada di pinggir laut. Nah, jadi ada eh, ya Iya. ada suatu hal yang eh, lebih baik lah yang diberikan karena kalau arsitektur tuh jujur karena ada rekan saya tamat dari arsitektur agak sedikit lumayan ribet ya karena harus teknik menggambar, desain tidak hanya kepada teknologi, dia aplikasi pembuatan apa bisa dia mengaplikasikan membuat desain itu butuh pemahaman yang cukup agak tinggi, HOTS katanya kemarin. Nah, jadi Pak Amin tadi sudah bisa menyampaikan dengan baik. Kami selaku murid tadi di sini sudah bisa memahami, apalagi tadi ditampilkan dengan IKN karena IKN itu salah satu bangunan yang fenomenal saat ini untuk di Indonesia, salah satu program dari Presiden sebelumnya. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, rasanya kita setuju ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Sodik tadi secara keseluruhan. Karena memang begini, cara mengajar seorang dosen tentu tidak akan betul-betul sama dengan yang lain karena punya karakteristik materi sendiri. Nah, karena arsitek ini kan sangat sangat aplikatif ya. Dia pendekatannya langsung dengan penerapan. Jadi kalau menurut saya eh, bagus sekali kalau memang diangkat sebagai isu-isu yang ada di masyarakat. Nah, tadi sebenarnya bisa itu yang IKN itu di atas dulu. Kenapa banyak yang menolak tentang IKN? Coba Benar, Bu. berapa orang kita nih? Siapa yang setuju dengan IKN? Siapa yang tidak setuju? Karena alasan tidak setujunya apa? Coba tayangkan yang tadi, yang itu. Coba lihatnya seperti ini, rancangannya seperti ini. Jadi kita sebagai seorang arsitek boleh memberikan kritik, tapi alasannya kuat. Nah, itu menarik loh Pak.
Artinya Baik, Bu. isu-isu global itu perlu diangkat, isu-isu nasional. Jadi orang yang tadinya males-males mau belajar tentang analisis site, ternyata wah langsung dia menimbulkan suatu motivasi yang tinggi. Nah, jadi untuk kedepannya nanti coba di awal itu kita angkat isu-isu yang berkaitan, intinya nanti penjelasannya masuk ke konten yang Pak Odi berikan. Baik, Ibu. Dan saya sangat senang ya, karena apa ya, eh, banyak, sekarang pertanyaan saya sama Pak Odi, apa sih sebenarnya yang harus dimiliki anak masuk arsitek gitu untuk di awal gitu, yang harus dia kuasai. Oke, baik, Ibu. Arsitek ini memang dari SMA itu kita saring, Bu ya. Ada yang dari SMK juga, ada yang dari SMA juga. Jadi di 1 tahun pertama itu anak SMK dari kejuruan gedung bangunan, anak SMK terapan itu dia lebih cepat speednya, Bu, dibandingkan anak SMA. Nah, ketika tahun ketiga itu kadang-kadang anak SMK ini dia sama anak SMA ini kan lebih lebih biasanya lebih dalam tanda kutip, Bu ya, lebih rajin, Bu ya. Ya dibandingkan SMA terapan. Jadi nanti di tahun ketiga, di semester 3 mereka bisa seimbang levelnya. Kemudian menurut saya memang yang dibutuhkan di sini adalah bagaimana Ya, seni saya terampil saya ngerti dalam apa yang disampaikan Pak Sodi. kreativitas Artinya mahasiswa. kan itu audien yang masuk itu sangat beragam ya tingkat Ya, kesenjangan penguasaan awalnya. Ya, ya. Jadi saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan, gambar-gambarnya menarik. Untuk kedepannya lagi setiap misalnya gini, apa fungsi dari analisis site? Berikan juga permasalahan globalnya. Kemudian bagaimana kalau itu tidak dilakukan secara maksimal? Apa dampak negatifnya? Nah, itu akan lebih menarik lagi. Ya Pak ya. Jadi baik, Ibu. artinya oke, jadi untuk kita semua bahwa penekanannya adalah bagaimana menarikkan yang eh, pembelajaran yang kontekstual kepada mereka. Oke, selamat Pak Audi. Mudah-mudahan nanti real teaching-nya akan lebih bagus lagi. Kita beri aplaus sekali Amin. lagi. Ya Rabbal Alamin. Terima Ya, kasih, Bu. kita kembalikan ke Ibu Neneng. Silakan Bu Neneng. Baik, terima kasih Bu Rosane untuk Ya. masukannya. Selamat Pak Odi agar dapat diterapkan nanti ya pada real Amin. teaching-nya tentang isu-isu atau fenomena sosial yang berkaitan dengan materi pembelajaran ya Bu Rosane ya. Ya. Baik, boleh di stop recordingnya Pak. Oke, stop recording. Ya.